Baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita di materi algoritma ya, memasuki minggu yang ke-9. Baik, di minggu yang lalu kita sudah memulai untuk mencoba menerapkan skrip yang kita sudah pelajari di algoritma, di pseudocode khususnya ke dalam online ya, ke dalam online Python. Jadi kita convert langsung ke online. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala ya, karena Anda tinggal mencoba dan kalaupun ada kesalahan tinggal dilihat, disesuaikan. Ya, dalam skripnya mungkin ada ketidaklengkapan penulisan dan sebagainya. Baik, di minggu yang ke-9 ini kita akan melanjutkan bagaimana penulisan-penulisan atau format yang sudah kita pelajari algoritmanya, dan ini kita akan coba ke dalam Python begitu. Kira-kira bagaimana penulisannya. Ya, di minggu yang ke-9 kita akan mulai dari pencabangan ya. Jadi pencabangan ini adalah sebuah sebuah bagian dari, kalau algoritma yang kita ketahui kan satu adalah sekuen ya, berurut, sudah kita coba di minggu lalu. Kemudian yang berikutnya adalah ada pencabangan. Nah, pencabangan kalau dalam flowchart itu menggunakan simbol decision ya. Kita sudah pelajari dari pencabangan yang sederhana sampai yang cukup lengkap ya. Jadi kalau kita melihat contoh misalkan ya, contoh yang sederhana bahwa adanya pencabangan atau pemilihan ini adanya kondisi yang harus diuji begitu ya. Jadi ada kondisi tertentu yang mengharuskan user untuk milih jalur mana yang dia akan pilih. Makanya dalam simbol decision saya sangat menekankan harus ada keterangan ya atau tidak begitu ya, yes or no. Jadi nggak bisa hanya satu decision kemudian ada garis, dua garis, tapi tidak ada penjelasan mana true-nya, mana false-nya. Yaitu itu bisa menjadi bumerang nanti bagi programmer pada saat dia mengkodekan ya dari algoritmanya. Ya, contoh yang sederhana, Anda pergi ke kampus jika tidak hujan dan Anda tidak pergi ke kampus jika hujan. Ya, artinya ada pilihan. Ya, ya, saya pergi berolahraga kalau tidak hujan ya. Saya tidak berolahraga kalau hujan. Ya, sama ya. Artinya statement di atas lebih jelas kalau jika tidak hujan, begitu ya. Artinya kan ini kan satu pernyataan ya. Anda pergi ke kampus jika tidak hujan dan Anda tidak pergi ke kampus jika hujan. Statement di atas lebih jelas ya. Kalau sudah kita pelajari di dalam algoritma, kita menggunakan statement if gitu ya. Nah, kalau kita bahasakan secara semantik berarti menjadi jika. Ada statement jika. Nah, if-nya adalah jikanya ya. Jika tidak hujan, nah ini kondisinya, then begitu ya. If condition then action ya. Jadi ini satu pilihan. Jika tidak hujan maka pergi ke kampus. Nah, sebaiknya kalau keadaan yang berbalik lawannya, berarti jika hujan maka tidak pergi ke kampus ya. Artinya ini sama gitu kan, tergantung kondisi yang nanti dihadapi atau yang harus diuji dalam program tersebut. Ya, di mana statement mana yang pilihan mana yang memenuhi syarat, mana yang true, itu yang dikerjakan. Nah, ini yang masuk pencabangan ya. Jadi kalau ada dua pilihan ya nantinya kita nggak harus mengikuti semua alurnya ya, sudah kita pelajari nih. Jadi mulai if sederhana, kemudian ada else if ya, kalau sampai dengan if dengan logika ya, dengan operator logik, ada and, ada or begitu ya. Nah, kunci pencabangannya if then ya, jika maka ya. Nah, kalau dalam flowchart ya, ini singkat saja karena sudah kita pelajari sebelumnya di algoritma, jika maka ya, maka itu proses action. Tapi bisa juga double condition ya, jika kalau ini true maka jika lagi. Ya, seperti seperti dalam UTS yang Anda sudah kerjakan begitu kan, itu kan ada soal double if ya. Jadi if dalam if, nested if gitu. Ya.
Jadi pencabangan juga disebut dengan flow ya, decision, struktur kondisi, struktur if dan sebagainya lah ya, sama. Yang penting ada kondisi yang harus diuji. Nah, kalau kondisi benar, apa yang dikerjakan? Kalau kondisi yang diujinya false, salah, apa yang dikerjakan? Ya, jadi harus ada dua proses ya minimal dalam satu if. Paham ya? Jadi ini pencabangan akan bikin program berpikir ya, dia akan ngecek ya, dia akan ngetes dulu dan menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi yang Anda berikan ya. Jadi tadi kalau kita lihat kan, saya bisa saja menuliskan kondisinya jika tidak hujan, tapi saya juga bisa menulis jika hujan ya. Artinya actionnya beda nih, tergantung dari kondisinya, kondisi yang dituliskan ya. Jadi hati-hati. Kemudian struktur pencabangan yang kita sudah kenal ya, yang sudah kita bahas cukup banyak di beberapa pertemuan dan latihan adalah if. Jadi if ini dipakai saat terdapat satu pilihan. Betul ya? Kan kita punya satu kondisi, kalau kondisi true false itu kan gini, ada benar, ada salah ya. True itu adalah kondisi yang dikerjakan kalau, action yang dikerjakan kalau kondisinya terpenuhi. Pilihan false adalah action yang dikerjakan kalau kondisi yang diuji tidak terpenuhi. Ya, contoh, kalau kita tidak lulus ujian, maka kita ikut remedial. Ya, kalau Anda nggak lulus, artinya ada satu proses ujian, ada satu proses mungkin perhitungan transaksi, total pembelian adalah jumlah barang kali dengan harga satuannya, unitnya berapa, kali harga satuannya, ketemu total harganya. Ketentuan dalam swalayan tersebut kalau total harga katakanlah memenuhi atau 500.000 misalkan, maka dia dapat diskon begitu ya. Artinya kondisinya dituliskan. Berapa syarat untuk dapat diskonnya minimalnya? Apakah 500.000? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Ya, paham ya? Jadi kalau apakah dia lulus? Kalau tidak ikut remedial. Kalau iya naik kelas gitu ya. Atau tidak ikut remedial gitu, atau lulus gitu ya. Paham ya? Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Jadi if dengan dua pilihan ya. Nah, kalau kita menerapkannya dalam Python ya, ini kan Anda sudah nyoba ya, mudah-mudahan sudah mencoba dan nggak ada kendala nih. Ya di online converternya, atau mungkin sudah ada yang menginstal di laptop, di perangkatnya masing-masing begitu ya, sehingga bisa langsung dicoba. Katakanlah kalau kita menerapkan if dalam Python, maka terjadi bagaimana? Terjadi kita menguji kondisinya dengan if, ya. Kemudian nanti ada titik dua, lalu pernyataannya apa? Actionnya apa? Contoh, ya. Contoh. Kalau kita menguji if variabel lulus berisi tidak, double sama dengan ini maksudnya adalah sama dengan dalam algoritma ya, di dalam Python relasi sama dengan harus dituliskan double sama dengan ya. If lulus sama dengan dalam tanda petik tidak, titik dua, ini adalah actionnya, maka cetak keterangan, karena ini teks, ya minggu lalu sudah kita bahas, dalam tanda petik kamu harus ikut remedial. Ngulang gitu lah ya, apapun keterangannya dah. Pokoknya munculin keterangan ini kan. Nah, statement ini berarti jika lulus berisi tidak, maka cetak teks kamu harus ikut remedial. Itu maksud statement ini. Ya. Nah, kita menggunakan operator relasinya sama dengan ya. Kan kita sudah kenal apa? Operator relasi itu ada sama dengan, kemudian kurang dari, lebih dari, gitu ya. Nah, itu adalah operator relasional yang harus dipakai. Nggak mungkin dalam if kita nggak pakai operator relasional. Paham ya? Nah, kemudian tanda titik dua adalah tanda untuk memulai blok kode if. Blok kodenya adalah kalau dia memenuhi statement ini, apa yang dikerjakan itu namanya blok kode if. Dan penulisan blok if harus diberikan indentasi tab atau spasi 2 kali. Jadi kudu menjorok ke dalam. Ya, di tab aja boleh nggak apa-apa ya. Karena kalau enggak nanti ini tidak dianggap sebagai bloknya. Paham ya? Jadi if lulus gitu kan. Nah, dalam sini ya.
Oke, contoh penulisan yang salah nih, rata kiri, nggak ada tab-nya, nggak ada indentasinya. Ini contoh penulisan yang benar. Mudah-mudahan 17 sampai sini ya. Oke, next ya. Ini contoh program. Ini mah tinggal nyoba-nyoba aja nih ya. Anda tinggal coba, kemudian dianalisa sendiri. Ya harus nyoba nih. Kalau nggak nyoba kita nggak tahu. Ya, jadi jangan cuma, oh yang penting hasilnya seperti ini, tapi Anda nggak nyoba, percuma. Harus dicoba. Dan ingat bahwa setiap percobaan yang Anda lakukan, tolong dituliskan analisanya, catatan digitalnya. Ntar itu di akhir pertemuan saya minta tuh. Di pertemuan 13, 14 saya minta itu sebagai laporan praktikum. Jadi saya nggak usah nyuruh lagi ya. Saya sudah sampaikan bahwa disiapkan itu sebagai laporan praktikumnya. Jadi laporan praktikum itu harus dikerjakan rutin per minggu. Apa yang saya minta tolong dikerjakan ya, apakah itu latihan ya atau tugas misalkan tolong dikerjakan. Setiap materi yang harus dipraktekkan tolong untuk dicoba. Ya, kemudian print screen hasilnya seperti apa, codingnya seperti apa, tolong didokumentasikan dengan baik. Gitu ya. Ini kan gampang nih, mulai pertemuan minggu lalu kan, berarti minggu 8 apa yang sudah Anda kerjakan. Nanti ini minggu 9 apa yang Anda kerjakan dan seterusnya. Oke ya. Baik, kita sudah mengenal statement input kan? Baik ya. Sekarang kalau Anda lihat, ini kita punya nggak banyak-banyak nih 4 baris contoh. Saya bikin variabel lulus akan dapat data dari keyboard. Kenapa? Karena saya nulis input. Input, apakah kamu lulus? Sampai sini tanda petik kurung tutup. Lalu saya pakai if nih. Apakah variabel lulusnya berisi tidak? Kalau variabel lulusnya berisi tidak, maka muncullah keterangan kamu harus ikut ujian. Paham ya? Nah ini actionnya cuma satu nih. Cuma satu. Sehingga kalau nanti kalian coba, hasilnya apa? Ya tergantung kita ngejawabnya apa nih dari pertanyaan ini. Ini kan satu pertanyaan yang perlu apa? Perlu jawaban dari keyboard ya, dari data yang Anda masukkan. Artinya kalau saya running nih, ya kalau saya running Anda nyoba sendiri ya. Ini saya running, apakah kamu lulus dalam kurung ya atau tidak? Artinya ini adalah option Anda ngisinya ya atau tidak. Karena dalam statement-nya yang dituliskan adalah if lulus sama dengan tidak, ini yang dikerjakan. Artinya kalau saya menjawabnya tidak dengan kata tidak, saya jawabnya dengan kata yang lain. Ini kan sampling-nya adalah ya, tidak ada blok yang dikerjakan. Paham ya? Kan if bisa begini kan, di algoritma sudah pelajari, if then, nggak ada else-nya. Dalam Python juga bisa. Sedangkan kalau saya jawab dengan tidak opsi ini, maka akan muncul apa? Cetak, kamu harus ikut. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi kalau kita ngisi tidak, program akan nyetak, kamu harus ikut ujian. Kalau mau diganti boleh nggak? Boleh. Gitu ya, dicoba-coba. If lulus berisi ya, print kamu sudah lulus. Misalkan. Ya, kamu tidak perlu mengulang. Contoh ya, keterangan-keterangan saja yang Anda bisa tuliskan boleh. 12 ya. Oke, next lagi. Nah, ini rada panjang nih contohnya ya, rada panjang. Contoh ini sebetulnya adalah akumulasi dari materi yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Di minggu lalu ingat untuk hitung-hitungan kan kita udah belajar apa? Belajar bahwa variabel yang diperoleh dari input itu akan masuk kategorinya teks sekalipun Anda mengisinya dengan bilangan. Salah satu cara supaya data teks bentuk yang bilangan yang Anda input dari statement input itu menjadi value, kita butuh statement eval di depan inputnya. Ya, kalau lupa buka lagi materi minggu lalu, saya sudah jelaskan panjang lebar. Eval, input, total belanja dan apa namanya? Dikurung 2 karena ada eval input
ya, kurung-kurung. Maka angka yang Anda masukkan itu akan tersimpan dalam variabel yang namanya total belanja. Yang kita sudah siapkan total underscore belanja. Ya, kemudian apa ini? Notes ya, keterangan. Minggu lalu sudah kita bahas ya menggunakan tanda pagar nih. Saya hitung nih variabel bayar sama dengan total belanja. Artinya apa? Variabel bayar itu diisi dengan total belanja. Ya, betul ya? Diisi dulu. Jadi variabel bayarnya sudah ada belum isinya? Sudah ada. Berapa isinya? Yang Anda masukkan dari pertanyaan ini. Total belanjanya berapa? Disimpan ke dalam variabel bayar. Ya. Coba Anda cek dulu, ini sebetulnya buat apa sih variabel? Kok ini dituliskan dulu? Ya, coba dianalisa ya. Dianalisa ya. Nah, ini kan if-nya kan apa? If-nya nggak ada else nih. Kalau total belanjanya lebih dari berapa nih? 100.000, blok, tik 2, ini tab ya. Kamu mendapat bonus minuman dingin. Kemudian dan diskon 5%. Diskonnya 5% dari apa? 5% dari total belanja. Kan total belanjanya udah dihitung tadi ya. Betul ya, total belanjanya. Oke, ini kalau total belanja lebih dari 100.000. Hitung diskonnya, total belanja dikali 5%, 5/100, tulis aja gitu ya. Maka bayarnya menjadi total belanja kurangi diskon. Ini dihitung proses ini, syaratnya apa? Kalau total belanjanya lebih dari 100.000. Pertanyaannya, kalau total belanjanya maksimal 100.000, nggak lebih, dapat diskon nggak? Nggak dapat diskon. Lalu berapa yang dibayar? Yang dibayar ya total belanjanya. Ini yang harus dibayar, nggak ada pengurangan. Yang sudah kita simpan ke dalam variabel bayar. Gitu. Jadi bayar ini akan direvisi, dihitung ulang kalau total belanjanya lebih dari 100.000. Paham ya? Ini maksudnya kenapa bayarnya dihitung dulu di sini. Kenapa? Karena tidak ada else di sini. Ya, cetak struknya, print, total yang harus dibayar adalah bayar, tergantung. Bayarnya pakai bayar yang di baris ke-7, yang tidak mengerjakan ini ingat baris 9 itu kan dari 10 ya, 10 sampai 16 itu tidak akan dikerjakan kalau total belanjanya tidak lebih dari 100.000. Paham ya? Ini baris 10 nih sampai baris 16 tidak akan dikerjakan kalau total bayarnya tidak lebih dari 100.000. Nah, artinya variabel bayar ini tidak akan pernah direvisi. Bayar ya sesuai dengan total belanja yang kalian masukkan. Ya, cetak ya, print total, kemudian terima kasih, bla bla dan seterusnya. Keterangan biasa. Oke. Ya, silakan dicoba, dianalisa, ya dipahami. Ya ini skripnya nggak panjang sebetulnya kan. Ini kan hanya keterangan-keterangan saja. Ya, panjangnya ada notes dan sebagainya. Ya, ingat minggu lalu bahwa kalau kita perlu mencatat sesuatu dalam program ya Anda bisa menggunakan tanda pagar atau triple quotes ya. Sudah kita bahas. Oke, ini hasil eksekusinya nih. Ya. Kalau totalnya diisi dengan angka yang nilainya lebih dari 100.000, ya ini kena diskon tuh ya. Kalau totalnya diisi dengan angka kurang sama dengan ya nggak berubah. Ya udah total belanja ya total yang dibayar gitu. Siap ya? Coba silakan. Sekarang kita akan lihat struktur pencabangan if else. Oke, ada pilihan false-nya ya. Jadi ada true apa action-nya, false apa action-nya. Contoh ya, sederhana saja. Misalkan gini ya, kita mau bikin SIM, surat izin mengemudi ya, bikin SIM. Kalau umurnya minimal 18 tahun, ya kan gini, misalkan syaratnya ya, syaratnya bikin SIM kalau di Indonesia kan sebetulnya 17 ya, 17 minimal 17. Sekarang katakanlah kita bikin 18. Jika umur minimal 18 tahun boleh buat SIM. Sedangkan di bawah 18 tahun belum boleh. Maka flowchart-nya
ya kalau saya tulis ya dan tidak menjadi begini ya. Ini garis ini boleh di kiri kanan nggak masalah, ya. Padahal Pak kok pilihan tidaknya kan harus ke bawah, nggak juga. Yang penting ada keterangannya jelas. Paham ya? Masukkan umur, terus dicek ya umurnya ya. Kalau umurnya nggak lebih dari nggak kurang dari 18 karena kan minimal ya, kurang dari 18 maka dia nggak boleh ikut SIM. Ya, nggak boleh bikin SIM. Kalau minimal 18 dia boleh bikin. Ini contoh sederhana saja ya. Ya, lulus tidak lulus bergantung dari nilai ya. Udah kita bahas di algoritma ini ya. Saya nggak usah panjang lebar lagi menjelaskan di bagian ini ya. Sekarang kita akan lihat contohnya kalau Anda convert ke Python. Oke ya. Paham? Pertama gini, contoh satu ya berdasarkan flowchart. Saya masukkan nih umur ya, variabel umur saya isi dari keyboard. Berarti harus ada input dan kita eval ya supaya angkanya bisa diolah menjadi nilai. Kalau enggak, dia akan tetap sebagai teks materi minggu lalu. Lalu kita pakai if nih, if variabel umur lebih dari sama dengan 18.2, jangan lupa di tab cetak. Kamu boleh membuat SIM. Lalu ada else titik 2, tab lagi. Kamu belum boleh membuat SIM. Contoh 2. Ya, saya masukkan dalam variabel password isinya harimau 123. Masukin ya. Lalu saya masukin dalam satu variabel lagi namanya password input belalang 456. Ya. Kalau variabel passwordnya sama dengan password input, maka cetak selamat Anda berhasil login. Kalau tidak, else, maka maaf, password Anda salah. Silakan dicek. Kan ini ngeceknya gampang kan? Sama nggak ini kan gitu ya. Oh nggak sama, ya berarti pasti pilihannya pilihan yang mana? Dicek aja ya. Ini kan ngeceknya kalau password sama dengan password input. Ya, silakan nanti Anda lihat. Silakan dicoba dan eksekusi. Gimana hasilnya? Kan gitu ya pertanyaan. Artinya, kesimpulannya, kalau statement yang Anda berikan itu false, maka kode pada if statement nggak dieksekusi. Jadi dia nggak akan mengerjakan pilihan yang ini. Ya, dalam if-nya. Kan ini hanya true ya. Nah, kalau true, ya ini kerjakan. Gitu. Ya. Baik, paham ya? Kalau kita bikin statement, walaupun nilainya false, ada kode eksekusi menggunakan if else. Jadi, if else ini ya perlunya itu, ya supaya dalam satu blok itu ada pilihan true-nya, ada pilihan else-nya. Bandingkan dengan tadi ya, contoh yang transaksi bayar ya. Kenapa kok bayarnya dihitung dulu? Karena saya tidak memasukkan else ke dalamnya. Jadi if itu hanya yang dapat diskon aja, nanti bayarnya akan teredit di situ ya. Kalau enggak ya bayarnya tetap yang total itu. Oke ya, next. Sekarang kalau ada if, else if, wah gitu ya, if-nya banyak gitu kan. Nah, di dalam pilihan di dalam Python, penulisannya menggunakan elif. Jadi ada if, kondisi pertama, ya pertanyaan satu, ya pernyataan satu. Lalu ada elif, kondisi dua, pernyataan dua, elif lagi, dan seterusnya. Nah, else itu dipakai untuk pilihan terakhir. Ya, jadi kalau misalkan gini, saya masukin kode ya, saya masukin satu kode ya, golongan nih, golongan A, pegawai itu gajinya dibedakan dari golongan A, golongan B, golongan C, golongan D gitu ya, ada 4 pilihan. Saya cek kalau A berapa. Nah, karena masih ada 3 ya saya elif dulu kalau B berapa. Masih ada 2 saya elif lagi kalau C berapa. Lah kan tinggal D ya, karena tinggal D sudah langsung else. Nah, itu kalau pilihannya lebih dari 2 ya. Itu menggunakan cara ini. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus. Ya ini kok nilai ini kan pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas ya. Di algoritma pernah kita bahas, ya latihan-latihan juga ada ya. Harusnya ini nggak jadi masalah nih. Baik, kita cek dulu kan. Misalkan kita mau bikin program menentukan grade nilai berdasarkan flowchart berikut ini.
Ya, Anda input dulu, lalu kalau nilai lebih dari 90 grade-nya A. Di bawah ini kalau minimal 80 masih 80 ke atas grade-nya B+. Lalu grade-nya C gitu ya. Oke, ini cetak ya, ini oke ya. Nah, kalau A ya, kalau di bawah ini 70 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada A, ada B+, B, C+, C sampai D. Ya, sampai dengan E, sorry ya, sampai E. Ya. Ini sorry ya, ini ada yang salah mungkin ya, ini 90, 80, 70, 60, 50, 40 ya. Ini ganti nih, ini 40. Baik, ya diganti ini 40. Maka menjadi seperti ini. Ya, tuh diganti ya. Di flowchart-nya saya selalu tulis tuh. If nilai 9, Anda kan input dulu ya. Input dulu kan. Pak, boleh kok bisa pakai integer? Bisa, boleh ya. Eval boleh, integer boleh gitu kan. Nah, sudah kita bahas minggu lalu ya. If nilai lebih 90, grade-nya A. Masukinnya ke variabel. Kita nggak nyetak apa-apa nih. Ya, nanti dicetaknya dalam print tuh. Ingat ya, print kurung petik tanda kurung titik format grade-nya. Ya, materi cetak di minggu lalu ya. Masukin, tinggal else yang terakhir adalah grade-nya E. Anda lihat, ini udah tinggal terakhir nih. Ini if, elif, ini else. Ya, jadi ada satu if, ada 5 elif, ada satu else. Ya, coba ya. Contoh kasus 2 ya, contoh kasus 2. Kita bikin program ngitung IPK nih. Ya, kalau IPK kan apa namanya? Mutu ya. IPK itu mutu. Jadi kalau IPK-nya A nilai sempurna. Keterangan aja nih. Kalau B nilai Anda bagus ya, kalau C nilai Anda cukup, kalau D kurang, kalau E parah ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Nah, di Python sama ya. Nah, kalau ini langsung nyetak nih ya. Kalau tadi kan dia simpen dulu dalam variabel. Ya, ini sengaja ya. Jadi hati-hati. Saya menuliskan contoh-contoh ini tidak semuanya sama nih. Ada yang ini kok variabelnya dulu ya. Oh, berarti harus dicetak di bawahnya. Yang ini langsung dia dalam print ya. Print dan seterusnya. Ya. Lalu ada pertanyaan nih ya. Ada kekurangan nggak dalam kode ini? Gimana kalau nilai IPK input tidak berupa huruf A, B, C, D, atau E? Tentu programnya akan error. Ya, betul ya? Nah, bisa saja kita handling dengan mendefinisikan L sebagai pilihan yang tidak ada. Gitu. Jadi kalau kita masukin kan ini kan A sampai apa namanya? Sampai E ya, betul ya? Harusnya kan Anda nginputnya A sampai E kan? Bisa nggak saya nginput F di aplikasi ini? Yang saya input F. Gitu. Kalau saya input F munculnya apa? Ya ini yang terakhir parah kan? Kan ini else-nya kan? Else yang disebutkan. Ya isi variabelnya apa? Karena sebagai pilihan tadi ini kelemahannya sebetulnya. Ya. Jadi bisa saja bahwa pilihan yang parahnya masih di elif, nanti else-nya adalah print salah memasukkan kode. Gitu. Ya. Bisa dibuat seperti itu ya. Kadang-kadang salah pilih, ya salah kode, salah input dan sebagainya. Baik, ya ini contoh kasus ya. Nah, ini kodenya dibuat seperti ini ya. Kasih penjelasan tuh usernya. Ya, pilihan hanya A, B, C, D, E. Gitu. Pilihannya. Jadi Anda bisa saja membuat ingat kalau dalam ilmu interaksi manusia komputer gitu ya. Ya, jadi human computer interaction itu bayangkan bahwa komputer itu sebagai media dan berkomunikasi dengan Anda. Artinya semua bagian, semua hal yang ingin programmer ya buat supaya dilakukan oleh user, bagaimana dia memastikan usernya itu paham terhadap apa namanya tampilan yang dibuat, ya seringkali dimunculkan pesan. Jadi kalau kita salah masukin kode, maaf password belum diisi, nah gitu ya. Harus menggunakan huruf besar contoh. Dan itu keterangan-keterangan harus dimunculkan.
Baik. Udah ya? Nah, sekarang kombinasi dengan operator. Kombinasi dengan operator. Ingat operator yang sudah kita kenal kan ada apa? Ada and, ada or ya. Lalu ada satu lagi itu ada not. Nah, ini contoh nih. Ini contoh yang Anda tinggal coba saja ya. Saya punya 4 variabel masing-masing A, B, X dan Y. Ya, A-nya 90, B 100, X 20, Y 10. Ini pakai kombinasi N nih ya, kombinasi N. Ya, if A kurang dari B, N, X lebih dari Y, dan seterusnya ya. Nanti silakan ditulis dan eksekusi. Kembali lakukan analisa terhadap contoh ini ya, supaya Anda paham betul. Ya, iya udah analisa. Jangan cuma nyoba-nyoba aja, percuma. Baik ya, hal-hal yang tidak Anda pahami, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sih paham nih. Ya, jadi harus coba dulu. Kalau nggak dicoba, Anda nggak akan lihat hasilnya. Harus dipahami. Ya, harus coba dulu. Nah, kombinasi dengan in dan not in. Ingat, yang namanya variabel ini sebetulnya sudah nanti masuknya kalau di dalam lanjutan Anda semester 2 ini adalah data structure ya, struktur data nih array namanya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kita ambil contoh. Jadi kombinasi dengan operator keanggotaan ya, nanti di next semester ini kita bahas lagi ya, lebih mendalam. Ada in, ada not in ya. Saya punya variabel angka berisi dengan satu array begitu ya. Isinya angka 1 sampai angka 5. Kemudian saya buat 2 variabel, A sama dengan 5, B sama dengan 6. Kombinasi ya, kombinasi. Apakah A ada dalam array angka? Ya, kalau ya print variabel A ada dalam list dalam daftar ini. Ya, if A tidak ada dalam list ini, maka A tidak ada dalam list angka gitu ya, not in ya. Ya. Not in itu berarti apa? Menyangkal. Ya. Eksekusi ya, tuliskan eksekusi ya. Hasilnya dianalisa. Nah, implementasi ini contoh implementasi operator perbandingan dan operator logik ya. Coba ya kita lihat dulu kita lihat dulu di contoh ini ya. Kita kan nginput nih, nginput ke dalam variabel nilai ya. Pakai int kan, integer input ya. Masukkan nilai gitu ya. Masukkan nilai ya. Nilai-nilai gitu ya. If nilai lebih dari 80, cetak A. Ya, udah ya. Elif nilai kurang dari sama dengan 80 N, ya. Nilai lebih dari sama dengan 50, betul ya? Ini pakai N ya. Masukkan B. Else-nya berarti di bawah 50 ya. Masukkan. Ya, sebetulnya ini tidak harus menggunakan N juga bisa. Baik, ya ini contoh implementasi ya, kalau N dipakai. Ya ingat kemarin lagi apa UTS kan di transaksi juga bikin ya. Ya kalau ini dan ini gitu ya, panjang-panjang di algoritma nggak apa-apa ya. Lah itu bisa dicoba tuh, bisa dicoba Anda masukkan buat buat contoh programnya dalam Python ya, tinggal dicoba saja. Bisa ya. Bisa sekali. Ya, oke, sampai di bagian terakhir. Ini adalah latihan ya, latihannya ada 4 soal ya, 1, 2, 3 latihan yang singkat. Bikin program untuk memeriksa bilangan genap atau ganjil. Yuk masukin satu bilangan, kemudian dicek kalau genap nanti muncul keterangan bilangan genap, kalau ganjil munculkan keterangan bilangan ganjil. Gimana cara ngeceknya bilangan itu ganjil atau genap? Pikirkan. Ya, gampang. Kemudian buatlah program memeriksa bilangan terbesar dari 3 bilangan. Berarti apa? Anda harus pakai if dan elif ya. 3 bilangan. Latihan algoritmanya sudah pernah saya kasih ke Anda ya, ngecek A, B, C ya. Jika A lebih dari B ya, N, B lebih dari C berarti A terbesar gitu ya. Silakan dicoba ya. Nomor 2. Nomor 3, bikin program meminta 3 input bilangan bulat. Program menampilkan tulisan bisa,
Jika ini juga sudah pernah kita coba, bilangan pertama dan bilangan kedua kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan bilangan yang ya, paham ya? Jadi saya inputin nih, saya inputin 2 tambah 3, sorry, bilangannya 2, kemudian 3 masukin A, 2 masukin B, 3 masukin C, 5. Nah, cocok nih. 2 tambah 3 adalah 5. Cetak tulisan bisa. Ya, dibikin di programnya. Oke, kemudian yang keempat adalah sebuah contoh perhitungan. Tadi udah ada contekannya ya. Sudah ada contekannya kan, tinggal Anda masukin apa? Masukin jumlah barang harga satuannya, masukin barangnya 5, harga satuannya 50.000 gitu ya. Terus bikin if pakai and tuh kan, bla 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 seterusnya. Outputnya total pembelian dan bonus. Baik, ya silakan dicoba apa yang tadi sudah saya jelaskan. Tinggal mencoba, menganalisa ya dan latihannya dikerjakan. Nah, mudah-mudahan kalau Anda mengikuti runtunan ini ya yang kita sudah bahas, ya mudah-mudahan sih bisa bisa paham ya. Anda bisa nanti lambat laun kita kan minggu depan kita masuk lagi ya, masuk ke apa nih, ke pencabangan. Sudah ya, masuk ke perulangan ya. Perulangan sudah, nanti tambah latihan-latihan dan seterusnya. Mudah-mudahan semakin semakin banyak yang bisa Anda kerjakan ya, latihannya juga semakin semakin kompleks sehingga pemahaman Anda terhadap bagaimana sih cara mengimplementasikan dari algoritma ke dalam Python ini menjadi lebih mudah. Baik ya, saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah mengikuti ini dan mudah-mudahan ini boleh bermanfaat ya untuk kita yang memang sedang mengasah logika kita dalam mata kuliah algoritma. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat mengikuti dan selamat mengerjakan.